Kita sering merasakan kepuasan ketika mencapai cita-cita. Namun, ada kalanya setelah segala pengorbanan, kita malah merasa hampa. Lalu, apa yang sebenarnya hilang? Kebahagiaan yang seharusnya kita dapatkan seolah menjauh dan menyisakan hanya kesedihan dan kelelahan. Kenapa kita merasa terjebak dalam pencapaian yang kosong? Disinilah kita harus mulai menggali lebih dalam, merenungkan tentang tujuan hidup dan makna kebahagiaan yang sejati. Kebanyakan orang hanya berfokus pada pencapaian. Kita berjuang untuk mendapatkan gelar, pekerjaan impian, dan kehidupan yang ideal. Namun, ketika semua itu tercapai, mengapa rasa bahagia justru tak kunjung datang? Mungkin karena kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan bahwa pencapaian bukanlah segalanya. Kita perlu memahami bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita raih, tapi juga bagaimana kita menjalani prosesnya. Mari kita telusuri bersama, kenapa banyak dari kita yang akhirnya merasa kecewa di tengah kesuksesan yang kita capai. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan hidup, kita seringkali tak menyadari betapa konyolnya kita terjebak dalam rutinitas. Tiap pagi bangun, berangkat kerja, pulang, dan kembali terjerat dalam rutinitas yang sama. Seolah hidup ini hanyalah sebuah siklus tanpa makna. Apakah ini semua yang kita inginkan? Kita berusaha keras, berjuang mencapai impian. Namun saat semua itu terwujud, kita justru hanya merasa lelah. Seharusnya kita bersyukur, tapi yang ada justru hampa. Keberhasilan tidak selalu membawa kebahagiaan. Banyak orang yang mengejar kesuksesan tanpa sadar mereka telah mengorbankan kebahagiaan yang dapat mereka rasakan saat ini. Sebuah gelar mungkin membanggakan, tapi apa gunanya jika kita lupa untuk menikmati hidup? Lihatlah di sekitar kita. Banyak dari kita yang terjebak dalam pikiran berat dan dilema batin. Kenangan indah justru sirna tergantikan rasa cemas dan overthinking. Contoh nyata bisa kita lihat dari seorang mahasiswa. Dia meraih beasiswa, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan impian. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada rasa cemas dan tertekan. Tugas-tugas, deadline, dan ekspektasi tinggi membuatnya merasa tertekan. Ia merasa, walau prestasi di depan mata, hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada mahasiswa. Seorang ibu yang lelah menjalani rutinitas di rumah, berjuang dengan berbagai tanggung jawab. Dia senantiasa ada untuk anak-anaknya, namun seringkali merasa terabaikan. Suatu ketika, saat melihat selimut berwarna-warni di ruang tamu, dia ingat betapa bahagianya ketika anak-anaknya bermain di atasnya. Namun, saat itu, dia hanya bisa merenung, benarkah pencapaian kecil tersebut cukup untuk membantunya merasa bahagia? Dalam perjalanan karir, banyak dokter yang dihadapkan pada situasi sulit. Mereka harus tetap tenang, meski di tengah suasana yang menegangkan. Pasien yang berharap, ditambah tekanan dari atasan. Di balik seragam putih yang mereka pakai, tersimpan keraguan dan keinginan untuk bisa melakukan lebih. Terkadang, keberhasilan menyelamatkan nyawa tak cukup untuk menjadikan mereka bahagia. Rasa letih yang tak kunjung hilang justru menghantui setiap langkah mereka. Memastikan semuanya berjalan sesuai rencana menjadikan hidup kita seperti sebuah diagnosis tanpa ruang untuk rasa. Kita perlu memahami bahwa tidak ada metode pasti dalam mencapai kebahagiaan. Dengan mengenali rasa hampa setiap kali kita meraih sebuah target, semakin terlihat adanya kekosongan dalam jiwa kita. Kebahagiaan sebenarnya bersembunyi di balik penghayatan proses, bukan hanya hasil akhir. Kita harus berani menghadapi kenyataan bahwa pencapaian tanpa refleksi tidak akan memberikan arti.
Ketika kita hanya fokus mengejar target, bisa jadi kita melupakan kenikmatan dari perjalanan itu sendiri. Apapun yang kita capai hari ini, pastikan kita tetap menghargai momen-momen kecil yang bisa membuat kita tersenyum. Seorang mahasiswa, Raymond, tak pernah berhenti mengejar prestasi. Dia ternyata sangat cerdas dan mendapat beasiswa dari universitas ternama. Namun, saat berada di tengah lautan buku dan tugas, dia merasa terjebak. Dalam satu malam, saat menyelesaikan tugas besar, dia berkali-kali melihat jam, merasa waktu berlalu terlalu cepat. Rasa cemas menyesaki pikirannya, mendorongnya untuk terus berusaha lebih keras, hingga tidur cukup pun terlupakan. Sementara itu, Lani, seorang ibu rumah tangga, harus berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain dalam sehari. Dari menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, hingga membersihkan rumah. Meski banyak hal yang sudah dilakukannya, saat malam tiba, dia sering merenung dalam kelelahan. Kenapa dia merasa kosong ketika mengingat semua pengorbanannya? Dia ingin merasakan kebahagiaan dari keluarga, namun hanya merasakan beban. Gilang, seorang dokter, bertugas di ruang gawat darurat. Ia memikul tanggung jawab berat saat menyaksikan banyak pasien datang dalam keadaan kritis. Di tengah tekanan untuk menyelamatkan nyawa, sulit bagi Gilang untuk mencuri waktu untuk sekadar bernapas. Saat rekan-rekannya merayakan keberhasilan pengobatan, dia hanya bisa tersenyum palsu. Kenapa ia tidak merasakan kebahagiaan itu? Hatinya tertekan, pikirannya melayang pada berbagai hal yang tidak bisa dilakukan. Cerita-cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang di sekitar kita mengalami hal serupa. Kita menyaksikan pengorbanan dalam mengejar cita-cita, namun tampaknya semuanya hanya menyisakan luka. Momen-momen kecil seringkali terlewat saat kita terjebak dalam pandangan terhadap tujuan besar. Seharusnya kita bisa belajar menikmati detik-detik kecil dalam perjalanan. Namun, sepertinya kita lupa untuk menghargai setiap momen berharga yang seharusnya membuat kita tersenyum. Perjalanan hidup masing-masing dari kita tampak berbeda, tapi ada benang merah yang menghubungkan kita. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir. Ia sudah hadir dalam setiap langkah kita. Namun tanpa kita sadari, kadang kita melupakan untuk merayakan proses. Keberanian untuk bernafas dalam kesulitan adalah langkah awal menuju kebahagiaan yang kita inginkan. Mari kita mulai merangkai kembali harapan dalam setiap langkah, memperbaiki cara kita melihat hidup. Jadi, ketika pencapaian tampak menakjubkan, namun perasaan kosong menghantui, ingatlah bahwa kebahagiaan tak hanya diukur dari apa yang kita peroleh. Kita seharusnya bisa menemukan momen-momen berharga dalam tiap upaya dan kerja keras kita. Mari kita jadikan setiap perjalanan kita berarti, karena disitulah letak kebahagiaan sejati. Dalam setiap langkah, akan ada cerita yang membuat kita tersenyum dan merasa hidup. Mungkin kita sering terjebak dalam rutinitas karena tidak mau berubah. Namun, keterpurukan ini membuka jalan bagi kita untuk bertanya, apa yang salah? Di saat-saat ketika tekanan menghantui, rasanya ada keinginan untuk keluar dari zona nyaman. Seakan kita ditunjukkan bahwa ada lebih banyak hal di kehidupan ini ketimbang sekadar berprestasi. Kuncinya adalah berani melangkah keluar dan memberi diri kita kesempatan untuk melihat jauh ke dalam hati. Ada saat di mana sebuah pelajaran muncul dari kegagalan. Ketika kekecewaan datang menyapa, saat itulah kita dihadapkan pada pilihan. Untuk berjuang lagi atau menyerah pada keadaan? Ternyata, banyak terapi yang berhasil bagi banyak orang justru berasal dari pengakuan akan ketidakberdayaan. Dengan mengakui emosi yang ada,
kita bisa menemukan langkah awal menuju pemulihan dan kebangkitan semangat. Kita bisa mulai dengan merenungkan kembali mimpi dan cita-cita yang pernah kita impikan. Apakah jalan yang kita ambil saat ini sesuai? Jangan takut untuk mengevaluasi diri. Meluangkan waktu untuk berfokus pada apa yang sebenarnya membawa kebahagiaan. Mendiskusikan dengan orang terdekat bisa jadi bermanfaat. Perlahan, kita perlu menyalakan kembali api semangat yang mungkin terpadam oleh tekanan hidup. Dengan langkah yang konsisten, kita bisa mulai menyusun kembali kebahagiaan yang tersembunyi di balik pencapaian. Setiap langkah kecil berharga. Ketika kita mulai mencintai proses, baru kita mendapatkan makna di setiap pencapaian. Tidak perlu langsung menuju kesuksesan, karena kecil sekalipun setiap langkah kita, tetaplah bernilai. Tanamkan kebiasaan berdialog dengan diri sendiri, bersyukur atas segala hal sekecil apapun. Semuanya bisa menjadi momentum positif bagi perjalanan kita ke depan. Saat kita berani untuk memulai langkah baru ini, bayangkan peluang-peluang yang bisa kita raih. Di mana ada kebangkitan semangat, disitulah ada kebahagiaan yang menanti. Dengan terus berproses, kita mengizinkan diri kita untuk menikmati tidak hanya hasil, tetapi juga perjalanan yang dilalui. Setiap tantangan yang dihadapi menjadi bagian berharga dari cerita hidup kita. Jadi, ingatlah, perjalanan hidup kita adalah sebuah proses yang bisa dijadikan pelajaran, bukan sekadar pencapaian yang harus dihargai. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar, tapi juga menikmati apa yang kita jalani. Jangan biarkan pencapaian menentukan siapa kita. Kita lebih dari sekadar angka atau prestasi. Berhentilah sejenak, dan rasakan detik-detik berharga. Kebahagiaan bisa datang dari hal yang sederhana, seperti tawa bersama sahabat atau secangkir kopi di pagi hari. Ingatlah, tidak ada yang salah dengan merasa kosong. Saat kita lelah berjuang, ambil napas dalam-dalam. Manfaatkan waktu untuk refleksi. Berani untuk memulai perubahan dan menjalin kedekatan dengan diri sendiri merupakan langkah besar untuk menemukan kembali jati diri kita. Mulai hari ini, tanamkan keyakinan bahwa setiap perjalanan memiliki makna. Tidak ada pencapaian yang lebih berharga dibandingkan kebahagiaan yang kita ciptakan, bukan hanya dari sudut pandang hasil. Seimbangkan pencapaian dan menghargai proses. Jangan biarkan hidup berjalan tanpa arti. Ketika impian tampak jauh, ingatlah untuk membiarkan hati berbicara. Setiap langkah yang kita ambil memiliki nilai, walau tidak langsung terlihat. Milikilah keberanian untuk merangkul perubahan. Dalam perjalanan menuju kebahagiaan yang kita inginkan, kita adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri. Kita punya potensi untuk mengubah pandangan dan kembali menemukan sukacita di setiap langkah kita. Ingat, kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil. Mari kita bangkit dan wujudkan mimpi sambil terus belajar menikmati proses. Setiap pengalaman menjadi fondasi bagi kebahagiaan yang lebih besar. Kita semua memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana kita merasakannya. Ayo, wujudkan masa depan cerah yang kita impikan dengan penuh makna. Mari bersama-sama menjadikan hidup lebih berarti dan lebih bahagia setiap harinya.